Stadion Gelora Bung Karno bersiap menyambut Piala Dunia U20 sehingga tak bisa digunakan untuk Piala AFF. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Timnas Indonesia masih belum dipastikan akan bermarkas di mana setelah mereka tak bisa menggunakan Stadion Gelora Bung Karno. PSSI sempat menyebut dua stadion alternatif yang akan dijadikan markas Timnas Indonesia, yakni Stadion Pakansari dan Jakarta International Stadium. Kabar terkini, Muhammad Iryawan menuturkan bahwa Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali, menjadi opsi sebagai markas tim Merah Putih. Stadion Dipta dinilai sangat baik dan punya infrastruktur pendukung yang bagus, sehingga bukan tidak mungkin bahwa Timnas Indonesia akan bermarkas di sana. Sintayong meminta di Bali. Saat ini, kami masih mempertimbangkannya. Intinya, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia, ujar Iryawan. PSSI pun berencana mengirim tim untuk melihat bagaimana kesiapan Stadion Dipta. Selain itu, Timnas Indonesia juga bakal melakukan pemusatan latihan di Bali untuk Piala AFF. Sebagaimana diketahui, Piala AFF menggunakan sistem kandang tandang sejak fase grup sehingga Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah. Pada Piala AFF edisi kali ini, Timnas Indonesia berbagi grup dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, dan tim yang merupakan juara bertahan, Thailand. PSSI bergerak cepat untuk mengajukan perpindahan asosiasi Jordi Amat dan Sandy Walsh ke FIFA demi bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Seperti diketahui, Jordi Amat dan Sandy Walsh telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada hari ini Kamis tanggal 17 November tahun 2022 setelah melakukan pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Secara hukum negara, Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah menyandang status WNI, namun secara hukum FIFA, keduanya belum dapat memperkuat Timnas Indonesia. PSSI harus memproses pergantian Federasi Jordi Amat dari Spanyol dan Sandy Walsh dari Belanda menjadi Indonesia ke FIFA supaya keduanya mendapatkan pengesahan. Kami akan berkirim surat ke FIFA tentang perubahan federasi dari Spanyol dan Belanda ke Indonesia, ujar Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Oleh sebab itu, sekali lagi mohon doanya dari teman-teman agar proses ini bisa berjalan cepat dan segera selesai, katanya menambahkan. Timnas Indonesia akan bermain di Piala AFF 2022 pada tanggal 20 Desember tahun 2022 sampai tanggal 16 Januari tahun 2023. Namun, pendaftaran terakhir daftar pemain sementara atau entry by name bakal ditutup pada tanggal 20 November tahun 2022. Semoga Jordi Amat dan Sandy Walsh bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, tutur Muhammad Iryawan. Namun, harus bersabar karena proses mesti dilalui. Proses selanjutnya pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan paspor Indonesia, imbuhnya. Pratama Arhan siap menjalani musim kedua di Tokyo Verde. Bukan hanya untuk bersaing mendapat menit bermain di tim utama, Pratama Arhan juga terbuka jika akan dipinjamkan atau sekolah ke klub lain. Musim perdana Pratama Arhan di Jepang memang tak sesuai harapan. Pemain Timnas Indonesia itu hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 45 menit yang dikumpulkan dalam satu laga bersama Tokyo Verde. Situasi itu terjadi karena Arhan kesulitan bersaing hingga masalah cedera yang dialami. Pratama Arhan pun bakal memaksimalkan segala kesempatan demi menit bermain, termasuk opsi peminjaman. Saya sangat siap menghadapi musim depan. Saya sudah beradaptasi, jika nanti dipinjamkan pun saya juga siap, kata Pratama Arhan. Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini. Opsi peminjaman memang tak tertutup buat Pratama Arhan musim depan. Apalagi sang pemain masih terikat kontrak panjang bersama Tokyo Verde yakni sampai tanggal 31 Januari tahun 2024. Saya ingin mendapatkan banyak menit bermain di sini. Terkait kontrak, itu masalah pribadi jadi kita lihat saja nanti, tegas Pratama Arhan. Pratama Arhan punya waktu untuk mempersiapkan diri,
Dalam waktu dekat, Arhan kemungkinan besar akan kembali ke timnas Indonesia untuk tampil di Piala AFF 2022. Pratama Arhan tetap bersyukur bisa mencicipi atmosfer J-League bersama Tokyo Verdy. Menurut Arhan, kompetisi elit Jepang itu sebagai satu di antara yang terbaik di Asia saat ini. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan bermain di sini. Liga Jepang adalah kompetisi terbaik di Asia, tegas Arhan. Saya belajar banyak hal selama semusim di sini. Saya mendapatkan banyak pelajaran untuk memperbaiki kualitas saya sedikit demi sedikit, tegas Arhan.